Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Septiadi Cahyo, offering A16, NIM 210131600902. Untuk memenuhi tugas UTS PAI kali ini saya membahas tentang bab 3, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, pengertian. Pengertian iman. Iman secara bahasa artinya membenarkan tasdik, yang hampir sama maknanya dengan pengertian iman dalam istilah. Iman secara istilah artinya adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatan. Selain iman secara bahasa, Al-Quran juga memberi makna pada iman. Iman bukan semata-mata keyakinan atau kebenaran suatu ajaran, tapi menerimanya sebagai landasan untuk melakukan perbuatan. Yang kedua, Islam. Islam secara bahasa memiliki beberapa arti. Dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, maka Islam berasal dari kata asalmu, aslama, intaslama, salim, dan salam. Yang ketiga, ihsan. Ihsan merupakan kata dalam bahasa Arab yang berarti kesempurnaan atau terbaik. Dalam istilah agama Islam, ihsan berarti seseorang yang menyembah Allah, seolah-olah ia melihatnya, dan bila ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat hafalnya. Ihsan merupakan lawan dari isaah atau perbuatan kejelekan, yaitu seseorang manusia mencurahkan kepantasan dan menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain, mencurahkan kepantasan kepada hamba-hamba Allah dengan harta, ilmu, kedudukan, dan badannya. Proses terbentuknya iman dan upaya meningkatkannya. Yang pertama yaitu fitrah ilahi. Maksud dari fitrah ilahi atau fitrah Allah di sini adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu tauhid. Yang kedua, hidayah. Kata hidayah dalam bahasa Arab berarti petunjuk. Ia dipadankan artinya dengan kata hudan, dialah atau torik. Menurut Muhammad Abduh, hidayah adalah petunjuk halus yang membawa atau menyampaikan kepada apa yang ditinjau atau diingini. Macam-macam hidayah. Yang pertama, hidayah al-wujdan atau petunjuk insting dan intuisi. Yang kedua, hidayah al-hawas atau petunjuk indrawi. Yang ketiga, hidayah al-aql atau petunjuk akal. Yang keempat, hidayah al-din atau petunjuk agama. Yang kelima, hidayah al-taufik atau petunjuk khusus. Yang ketiga, ikhtiar insani. Iman yang ada pada diri manusia, dalam diri setiap muslim bersifat tidak tetap. Kadang kuat, kadang lemah. Maka hendaknya setiap muslim mengingatkan imannya. Cara meningkatkan iman yaitu dengan cara menciptakan lingkungan sosial yang kondusif, selalu berzikir, tafakur, tadabbur, dan ingat akan kematian. Ibadah merupakan manifestasi iman, Islam, dan ihsan. Hakikat dan manfaat ibadah. Yang pertama, hakikat ibadah. Suatu pengertian yang mengumpulkan kesempurnaan cinta, tunduk, dan takut kepada Allah. Yang kedua, manfaat ibadah. Berfungsi sebagai pupuk yang dapat menumbuh kembangkan benih iman. Macam-macam ibadah. Ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah khusus dan ibadah umum. Yang pertama, ibadah khusus. Ibadah yang pelaksanaannya telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Tata cara, syarat, dan rukunnya telah diatur dan ditetapkan oleh agama, dan tidak boleh menambah atau menguranginya sedikit pun. Yang kedua, ibadah umum. Ibadah yang jenisnya atau macamnya tidak ditentukan, baik oleh Al-Quran atau sunnah Nabi SAW, berupa perbuatan apa saja yang dilakukan oleh seseorang yang dibenarkan oleh agama. Syarat diterimanya ibadah dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah semata, dan dilakukan dengan ketentuan Allah dan contoh Rasulnya. Salat adalah ibadah utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang penting bagi orang Islam. Dari sekian banyak ibadah mahdoh, salat adalah inti dari semuanya. Jadi jangan melupakan salat.
Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.